Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anakmu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Kalau ada orang yang gara-gara anak dan harta lupa kepada zikir kepada Allah, faulaika humul khosirun, itulah orang yang paling rugi dunia dan akhirat. Dia punya harta tidak akan bahagia, dan dia punya anak tidak akan bahagia, tetap anaknya itu akan menjadi cobaan baginya, jadi ujian baginya, begitupun harta. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyati ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ikhwanu fillah rahimanallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Jamaah yang saya banggakan dan saya hormati serta mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur hari ini dapat melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita untuk berbuat baik, dan mudah-mudahan kita selalu dibantu untuk meninggalkan berbagai maksiat durhaka yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kali ini khotib saya pribadi akan membawakan tema bagaimana harta dan anak itu merupakan di sisi Allah itu merupakan fitnah atau ujian. Ujian ada yang lulus maka naik pangkat dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Jika SMA-nya lulus bisa kuliah. Nah, begitu juga kita diuji oleh Allah dengan harta kita, dengan anak kita, semuanya titipan dari Allah. Tidak ada yang milik kita. Sama sekali tidak ada yang tahu. Bagaimana istri kita sekalipun yang ngandung tidak pernah tahu apa yang dibikin terlebih dahulu kepada anak kita. Jadi anak itu memang ciptaan Allah. Istri kita pun yang mengandung gak pernah tahu, karena dia tidak bikin, cuma dititipkan oleh Allah kepada kita. Oleh karena dititipi, maka ketika anak itu baik kita bersyukur. Ketika anak itu belum baik, mudah-mudahan kita berdoa, jangan dimarahi. Anak itu bukan hak kita, bukan milik kita. Tidak boleh dimarahi sebagaimana tukang parkir. Mercy masuk, alhamdulillah. Mobil yang jelek masuk, alhamdulillah. Ketika tukang parkir itu keluar mobil yang bagus, yang jelek, dia tidak akan sekalipun marah, tidak akan kecewa. Yang penting mobilnya itu tidak ada yang rusak, tidak ada yang baret, dan tidak ada yang luka. Begitulah dengan kita, anak itu merupakan kewajiban dari Allah. Harta itu innama amwalukum, di dalam surat Ad-Duhan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan atau ujian bagimu, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Kalau kita bisa menggunakan harta, mengalirkan harta dan anak, mendidik anak secara baik dan benar, akan lulus dan diberikan pahala yang besar oleh Allah. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah ada pahala yang besar bagi orang yang mampu menggunakan harta, yang mampu menggunakan anak secara baik dan benar, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti harta kita akan ditanya oleh Allah semuanya. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman di dalam surat Al-Munafiqun, yaitu surat 63, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anakmu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Kalau ada orang yang gara-gara anak dan harta lupa kepada zikir kepada Allah, faulaika humul khosirun, itulah orang yang paling rugi dunia dan akhirat.
dia punya harta tidak akan bahagia, dan dia punya anak tidak akan bahagia, tetap anaknya itu akan menjadi cobaan baginya, jadi ujian baginya. Begitupun harta. Bahkan di dalam Al-Quran disuruh oleh Allah bagaimana kita menggunakan harta sebaik-baiknya. Kalau kita menyesali punya harta tidak bisa digunakan di jalan Allah, kita akan menyesal. Allah berpesan dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah negeri akhirat dari apa yang Allah titipkan kepada kita. Kita dititipi tangan, dititipi mulut, telinga, perut, dan lain sebagainya, kaki. Gunakan untuk mencari negeri akhirat. Tapi kita tidak boleh dilupakan untuk kegiatan dunia. Tidak boleh kita itikaf di masjid terus-terusan, kemudian kita melepaskan kegiatan agama atau kegiatan yang lainnya dunia. Seperti kita itikaf terus sampai kerja berhenti dan segala macam berhenti. Itu Allah suruh carilah dari dunia yang Allah berikan kepada kita, titipan Allah, negeri akhirat. Tapi jangan lupa untuk mencari keduniaan. Untuk kebahagiaan kita di dunia silakan. Dan ketika kita sudah mendapatkan dunia, maka berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kita. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi kita jangan sampai mencari akhirat lupa dunia. Bahkan Nabi dalam hadisnya berpesan kepada kita, laisa bikhairikum man tarakad dunya li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'a fa inna dunya balagun ilal akhirah wala takunu kallan alan nas. Nah, itu diperintahkan oleh Nabi. Cari negeri akhirat, jangan lupa dunia. Cari dunia, jangan lupa akhirat, sehingga kita mendapatkan kedua-duanya. Fa inna dunya, sesungguhnya dunia yang kita miliki itu balagun ilal akhirah, menghantarkan kita untuk menggapai negeri akhirat. Wala takunu kallan alan nas, kita tidak boleh menjadi beban bagi orang lain, menggantungkan istri kepada mertua, menggantungkan istri kepada teman, tidak boleh. Kita sebagai suami harus mencari nafkah dan berikan nafkah itu kepada istri kita. Dan carilah akhirat, jangan lupa dunia. Dan cari dunia, jangan lupa akhirat. Sehingga kita dapatkan kedua-duanya. Kita nggak bisa khutbah, kita nggak bisa umroh tanpa dunia. Kita tidak bisa haji tanpa dunia. Kita tidak bisa membangun masjid semewah ini tanpa dunia. Makanya kita cari dunia lewat pekerjaan kita, tapi niat karena Allah. Tongkrongannya dunia, tapi akhirat nanti yang kita kejarnya. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari ini hari Jumat, kalau sudah azan Jumat, diperintahkan bapak-bapak itu untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, yaitu masuk ke dalam masjid. Tapi kalau sudah selesai Jumatan, maka disuruh oleh Allah untuk mencari dunia. Fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka jika sudah selesai sholat Jumat, carilah karunia dari Allah dan carilah dunia banyak-banyak, sambil ingat kepada Allah secara sebanyak-banyaknya. Dan jangan sampai kita tinggalkan dunia dan akhirat itu karena mencari dunia, lupa kepada akhirat. Jangan, kata Allah, cari dunia untuk menafkahi keluarga kita dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada kita sudah dunianya, berbuat baiklah kepada manusia, berbuat baiklah kepada Allah agar kita mendapat ridhonya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada penyesalan, Pak. Kalau Bapak punya uang, kita punya uang, punya harta, karena harta itu ujian tapi tidak digunakan di jalan Allah, menyesal. Ketika mati pengen dihidupkan lagi. Ini ada di dalam surat Al-Mu'minun. Hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang yang tidak baik, hingga apabila dia datang kematian kepada seorang mereka, berkatalah ia, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Pengen balik lagi ke dunia. Kenapa? Di ayat 100-nya surat Al-Mu'minun, la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Tapi Allah jawab, kalla innaha kalimatun qailuha wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun.
agar aku dapat beramal kebajikan yang telah aku tinggalkan. Kata Allah, sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah hanya ucapan dalih saja yang diucapkan oleh kamu, dan di depan kamu ada barzah sampai pada hari dibangkitkan. Jadi menyesal kalau orang nggak infak, nggak zakat, nggak sedekah, pasti menyesal menjelang matinya sakaratul maut nanti. Makanya Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Mu'minun ayat 100 ini, jangan sampai kita ada yang menyesal. Infak berapapun, ke masjid, mau ke madrasah, mau ke pesantren, mau kemana saja, kita bantu mereka yang butuh dari hasil kita, dan mudah-mudahan kita diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kebaikan dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallama tasliman katsira. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa hafizu ala ta'at wa huduril jumu'ati wal jama'at. Qala Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asok. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.